lalu dia jatuh, maka bukan dari cukup. Tidak mungkin orang Israel bisa dirangkul oleh bangsa lain, tidak mungkin. Itu tafsiran, ya. Oh, ini dari timur, sebab itu nanti lambangnya macan tutul. Macan tutul itu Iran, saudara ya. Kemudian beruang itu Rusia juga runtuh, ya saudara. Sudah teori ini sudah gugur. Tetapi kalau menurut Wahyu pasal yang ke-7, saudara lihat suku anak Yakub yang hilang siapa? Orang Israel hanya mau orang Israel. Jadi orang Israel ini ditafsirkan akan menjadi antikris. Satu suku Dan, tidak ada di sini, hilang. Itu tafsiran ya saudara. Sebab mengingat orang Israel itu rasnya ras sombong. Sebab dianggap orang yang bertuhan, pilihan Tuhan, dan tegar tengkuk itu wong Yahudi. Memang pilihan, ya saudara. Dan dia adalah orang yang pintar, itu tidak diragukan. Itu orang Yahudi. Ahli ekonomi yang sekarang sudah kita lihat juga. Ahli perang, sampai saat ini si menang sopo. Saya pocok orang Hizbullah nantang, ayo perang. Aku bilang goreng perkara, ya saudara. Jadi sampai saat ini dia tidak terkalahkan. Dan kita lihat itu baru tafsirannya, saudara. Tafsiran. Jadi kita lihat bagaimana kemudian antikris. Ini ada patungnya, ada di bait Allah. Antikris ada menguasai bait Allah. Mulai dari titik ini terjadilah kepicikan Yakub, kesengsaraan besar. Yang mulai dari sini orang yang tidak punya chips 6 yang diburu-buru sampai di sini sengsara banget. Sangat sengsara. Saya katakan dulu Tuhan kok 7 tahun. Sedino harus gak kuat. Iya enggak? Kalau nggak kuat maka mari kita hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Amin. Supaya kita tidak akan masuk di dalam tahun-tahun kesengsaraan itu. Pujilah Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. 3,5 tahun berikutnya adalah masa tribulasi atau masa kesengsaraan besar. Dan di tengah-tengah kesengsaraan besar ini Tuhan masih kirim 2 saksinya untuk menginjili mereka ini, dunia ini. Ini ada 2 saksi. Di tengah-tengah ini ada 2 saksi. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 11, maka saksi ini ada bisa menahan hujan, ada yang satu lagi bisa membuat air menjadi darah dan sebagainya. Ya, Wahyu 11 ayat 7 dan 10 itu, Wahyu 7 9 sampai 17, Wahyu 14, Wahyu 15. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita membaca hal ini, maka kita tahu 2 saksi ini siapa. Siapa yang pernah menahan langit sampai tidak ada hujan? Nabi Elia. Siapa yang membuat air bisa jadi darah? Musa. Jadi tafsiran cenderung ke sana, bahwa 2 saksi ini adalah Elia dan Musa. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, ini dikirim oleh Tuhan. Lalu kita melihat bagaimana mereka bencinya kepada dia, sehingga naga itu, ya, setan itu marah dan membunuh 2 saksi ini. Dan mereka ada berapa hari? Ya, 3,5 hari mayatnya tergeletak di tengah-tengah kota. Dan sementara saksi ini mati, seluruh dunia bersukacita saling berkirim-kiriman hadiah. Saking senangnya sebab 2 saksi ini menyiksa mereka dengan berita itu. Apa bisa seluruh dunia tahu? Waktu Yohanes menulis ini belum ada TV loh saudara-saudara. Di Pulau Patmos ini sendirian. Nah kalau sekarang ini ada TV,
Yang berapa channel banyaknya itu? 52, 53, 60 channel itu. Apa tidak mungkin seluruh dunia tahu tentang dua saksi yang mati? Tahu. Disoroti. Kalau baca di dalam bacaan itu, seluruh dunia, seluruh bumi menyoroti itu semua, dan mereka bersuka cita karena saksi itu sudah mati. Luar biasa ya kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Aduh, saya ini paling nomor satu, mau muni bodoh saja nih enggak. Tetapi saya harus mengaku saya nggak bisa lihat si jenenge laptop itu kan. Si jenenge komputer itu BOD itu saya. Sama anak saya dibeli komputer yang Pentium berapa yang terakhir itu. Ada mejanya, ada komputernya. Setiap saya mesti bicara mau save apa-apa, anak cucu saya bilang, tangan saya jaga, ojo main komputer kok rusak. Malah setiap saya mulai neng mau save, saya punya surat-surat, ketemu dia, jangan Oma, kalau nggak bisa jangan. Saya nggak berminat saya. Akhirnya saya bilang, Pak asal kata ini komputer aku sudah tidak bisa pakai. Lah Bapak juga di kantornya dikasih komputer Pentium yang terakhir, saudara-saudara. Bapaknya nggak dipakai. Aku gregetan sih jadi mau sih kulo. Apa? Saya tak suruh ini dalam maksud kamu dari minggu. Jadi jangan kaget kalau di rumah saya masih ada mesin tik Olympia. Saya masih ngetik, dan saya ngetik itu tidak seperti saudara 10 jari, aku 11 jari. Loro soalnya saya. Nah, saudara-saudara. Jadi ini teknologi itu menunjang kebenaran firman Allah. Amin. Di dalam kitab Daniel pasal 4 bahwa akan semakin maju pengetahuan itu. Dan orang akan hilir mudik. Saya ini kalau kerja Malang, Surabaya ini sudah 16 tahun. Saya bilang begini, ngomong ini nang dia, saya kok balik keluyuran rono ini. Terus aku nih gini sama bapak. Mereka juga bilang, ngomong ini nang dia sih keluyuran ya, waduh. Apa dewe keluyuran dong ya toh. Nah ini semua pengetahuan itu menunjang tentang keberadaan. Lalu yang terjadi di Bema sudah terjadi. Tadi ya, kita semua jemaat anak sulung sudah diadili di sini, diadili dengan mahkota, dan diadili yang jahat itu tadi ya, tunduk malu ya karena tidak dapat mahkota. Lalu kita yang sebagai pengantin Kristus digiring ke sini. Pesta anak domba. Sebab itu setiap kali perjamuan, mulai hari ini aku tidak lagi akan makan dan minum dari roti dan anggur ini sampai di dalam kerajaan Bapakku. Pesta anak domba ini adalah kita ini semua bersama Yesus pesta di sini. Sementara sini Soro luar biasa. 7 tahun ini Soro di sini saudara. Tetapi di dalam kesengsaraan ini orang yang tidak punya chips 666 tadi masih ada. Karena Roh Kudus sudah tidak ada, maka orang-orang ini selamat dengan kekuatannya sendiri. Kalau kita selamat karena Roh Kudus yang masih menunjang kita. Oleh karena itu masih ada beberapa orang yang teraniaya di sini, yang kemudian masih, sebab itu dikatakan ada orang yang pakai jubah putih ya di dalam kitab Wahyu, yang akhirnya pada akhir daripada 7 tahun orang-orang ini diangkat naik, dan orang-orang ini rupanya ikut ke sini bukan sebagai mempelai, tapi sebagai tamu. Lah sampai mau jadi tamu mau jadi mempelai? Ayo boleh pilih. Mau jadi tamu nak kene soro sik gua buki sikile sitok. Kupinge dhewe sitok. Enggak dipateni terus ndak. Disengsara. Lalu kemudian setelah pesta anak domba inilah Yesus datang kembali di sini sebagai hakim, menghakimi domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Bukan cuma itu saja, di dalam kedatangan Yesus yang kedua terutama adalah